Guys, perjalanan seru kita kali ini dimulai dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Rencananya kita bakal ekspor Cina selama 6 hari 6 malam. Tapi sebelum sampai ke sana, kita harus transit dulu di Jakarta. Baru setelah itu lanjut flight panjang sekitar 6 jam membelah awan menuju negeri tirai bambu. Kira-kira kuat gak ya duduk 6 jam? Yuk langsung ikutin perjalanan saya menuju Cina. Jadi sekarang saya berada di pesawat menuju ke Jakarta. Perjalanan kurang lebih 2 jam ya. Saya menggunakan batik air. Jadi sisi itu saya sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta. Di sini kita akan check-in dulu, kemudian sebentar malam jam 11 kita akan berangkat ke Cina. Perjalanan ke sana itu memakan waktu kurang lebih 6 jam. Berarti kita akan tiba di sana itu sekitar pukul 6 pagi. Perbedaan waktu dengan Cina dengan Indonesia itu hampir sama. Apalagi kalau kota Makassar itu sangat tidak berbeda. Kali ini saya ingin menuju ke area pengambilan barang di bagasi pengambilan barang ya. Sekarang saya mau check-in dulu untuk masuk ke keberangkatan internasional. Ini malam kita mau berangkat pesawat jam 11 pakai maskapai oh iya tadi gue jam pagi. Kita ingin masuk check-in dulu. Antrian cukup panjang ya untuk masuk ke penerbangan internasional. Sekarang saya sudah melakukan check-in, kemudian pemeriksaan paspor. Ini cukup lama juga waktunya karena kita harus diperiksa terlebih dahulu kelengkapan-kelengkapan yang akan dibawa ke luar negeri. Setelah itu saya sedikit istirahat karena perjalanan menuju ke Cina itu cukup lama ya. Jadi saya ingin santap malam dulu di salah satu tempat makan yang ada di bandara. Bersihin dulu mbak. Akhirnya saya ingin menuju ke dalam gate pemberangkatan. Ini sudah menunjukkan pukul 10 malam. Jadi perjalanan kali ini itu memang cukup melelahkan ya karena itu yang sangat lama, selama 6 jam. Sekarang kita akan masuk ke area keberangkatan menuju gate tempat untuk menunggu pesawat. Dan kita akan melakukan pemeriksaan ulang tiket dan paspor pada area ini. Ini adalah situasi pemeriksaan imigrasi untuk luar negeri. Kali ini saya ingin menuju ke area gate. Ini perjalanannya kurang lebih hampir sekilo ya ke sana. Akhirnya kita menuju ke pesawat keberangkatan untuk menuju ke Cina. Jadi sudah gelap ya. Ini sudah masuk jam 12 malam. Sepertinya memang pesawat untuk ke sana itu berangkatnya seperti jam-jam ini. Jadi pesawat yang saya tumpangi menuju ke Cina itu menggunakan pesawat maskapai Xiamen Airlines. Ini pesawat yang cukup murah untuk menuju ke sana. Akhirnya kita bisa terbang lepas landas dari Indonesia menuju ke Cina. Ya kurang lebih 6 jam ya kita sampai ke sana dan besok pagi. Nah akhirnya sudah pagi hari, alhamdulillah kita sudah tiba di Bandara Chongqing yang ada di Cina. Jadi kita disambut oleh hujan-hujan ya, gerimis. Jadi seperti ini situasinya. Memang suhu agak cukup dingin ya. Tapi di sini sekarang
Cuacanya kalau tidak salah itu sejuk. Nah, tempat pengambil isi ulang air. Kali ini saya akan menuju ke luar bandara untuk naik ke area pemberangkatan bus. Tapi kali ini sebelum itu kita kembali melakukan pemeriksaan tadi di area migrasi untuk memasuki negara Cina ini. Kita menuju keluar untuk naik ke bus. Nanti di luar sana ada bus yang menunggu. Nah, seperti ini tampilan busnya yang akan kita tumpangi selama perjalanan 6 hari kita di Cina. 1, 2, 3, 4, 5, that's all. There's only Indonesia I can speak. Yeah, then I just told you. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat datang di Chongqing. Modern construction. The first one that will be the Shanghai. Stand by the Yang. Kali ini kita sedang menuju ke Museum Tiga Jurang di Chongqing, salah satu museum paling terkenal di Tiongkok yang menyimpan kisah panjang tentang Sungai Yangtze dan proyek bendungan Tiga Jurang yang bodohnya. Dari luar saja bangunan museum ini sudah terlihat megah dengan arsitektur modern yang berpadu indah dengan suasana kota Chongqing. Sebenarnya di dalam museum ini kita bisa melihat berbagai koleksi bersejarah, mulai dari peninggalan peradaban kuno, budaya masyarakat di sepanjang Sungai Yangtze hingga teknologi dan pembangunan bendungan Tiga Jurang yang mengubah wajah kawasan ini. Tetapi kita tidak sempat masuk ya. Jadi tempat ini bukan hanya cocok untuk pecinta sejarah, tapi juga bagi siapa saja ingin mengenal lebih dekat budaya perkembangan Chongqing dari masa ke masa. Yuk kita masuk dan jelajah setiap sudut museum penuh cerita menarik ini. Tidak jauh dari Museum Tiga Jurang tadi, sebenarnya kita bisa lebih dekat ke stasiun yang menuju ke kereta ke daerah Lishiba, di mana di tempat itu terdapat kereta yang nantinya sangat mengherankan karena menembus gedung-gedung yang ada di apartemen di sekitaran kota-kota Chongqing. Nah, daerah ini sebenarnya yang nantinya akan menjadi sebuah tempat wisata paling ikonik di Chongqing itu sendiri, karena di mana kereta-kereta yang kita akan naiki seperti ini nantinya kita akan masuk ke gedung-gedung atau menembus apartemen-apartemen yang ada di kota-kota ini. Sebelumnya kita masuk ke area bawah tanah, kemudian naik lift seperti ini ya. Perjalanan dari museum tadi menuju ke sini itu sebenarnya kurang lebih hampir 500 meter dengan menggunakan atau dengan berjalan kaki. Sangat dekat sebenarnya. Sekarang kita mau masuk ke kereta api yang nantinya kereta ini akan menembus gedung-gedung yang sangat ikonik atau viral di berbagai macam video-video yang sudah ada di berbagai platform media sosial. Jadi seperti ini kondisi keretanya ya, namanya juga Cina cukup bersih ya. Oke, kita lanjut dulu. Pemandangan di area kereta ini seperti ini. Tampak Sungai Yangtze yang membelah kota Chongqing. Jadi di kota Chongqing sendiri itu terdapat sungai yang sangat besar yang membelah kota Chongqing sendiri, yaitu Sungai Yangtze.
will open on the right. For your safety, please stand clear. Memang Cina cukup luar biasa ya dalam hal pembangunannya, di mana arsitekturnya cukup mampu untuk menyulap kota ini menjadi kota yang sangat modern. Sekalipun kondisi geografisnya itu terdapat sungai yang besar seperti ini, tetapi di sepanjang pinggiran sungai itu terlihat gedung-gedung pencakar langit dan jalan-jalan yang juga bertingkat, sehingga ini menambah kota yang sangat ikonik dan modern ini. Jadi kalau yang terlihat di bawah itu nantinya kita akan turun ke bawah untuk melihat kereta yang nantinya menuju masuk ke rail station atau memecah gedung-gedung apartemen. Oke, kita singgah dulu, kemudian nanti jalan menuju ke bawah. Jadi kali ini kita mau menuju salah satu tempat paling ikonik di Tiongkok, yaitu kawasan Lisibah yang berada di distrik Yongsong, Chongqing. Tempat ini terkenal di seluruh dunia karena memiliki jalur kereta yang benar-benar menembus sebuah gedung apartemen. Perjalanan menuju lokasi ini sudah memberikan pengalaman yang luar biasa, jalanan yang berliku, gedung-gedung tinggi berdiri di lereng perbukitan, dan landscape kota yang bertingkat membuat Chongqing terlihat seperti kota di masa depan. Dan akhirnya kita sudah sampai. Lihat sendiri depan kita, sekilas gedung ini tampak seperti apartemen biasa, tapi tunggu beberapa saat karena sebentar lagi akan terjadi pemandangan yang membuat banyak orang tidak percaya saat pertama kali melihatnya. Nah, itu dia, kereta datang dan benar-benar masuk ke dalam gedung, bukan melewati bawah atau samping, melainkan melintas tempat di lantai tengah bangunan. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang seru, kita tiba juga di kota Chengdu. Kota ini berjarak sekitar 300-500 km dari kota Chongqing. Tergantung kalian naik kereta cepat atau road trip lewat tol. Tapi serius, capeknya perjalanan langsung hilang begitu sampai di sini karena vibe kota ini benar-benar ramah dan bikin rileks. Nah, agenda wajib utama di kota Chengdu itu adalah mengunjungi ikon dunia yang ada di sini. Kita sekarang lagi ada di Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Ini adalah pusat penangkaran dan konservasi panda raksasa terbesar di dunia, guys. Begitu masuk, suasananya asri banget, mirip hutan bambu alami yang luasnya ratusan hektar. Tempat ini sengaja didesain semirip mungkin dengan habitat asli mereka di pegunungan Sichuan. Tips dari gue, kalau kesini harus pagi-pagi banget ya, sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Kenapa? Karena di jam-jam itulah waktu paling aktifnya para panda buat sarapan bambu dan guling-guling lucu sebelum mereka tidur siang seharian. Lagi sibuk makan dia. Jadi selain panda hitam putih, di penangkaran juga terdapat panda borong merah yang sangat imut seperti ini. Mereka lagi sibuk makan karena ini di jam makan gitu ya. Wih, imut banget. Ini kayak boneka ya, kalau lihat dari jauh itu seperti boneka. Dan memang kelihatannya mereka ini lagi aktif-aktifnya ya. Sepertinya ini habis makan. Tapi di sini sangat dilarang untuk bersuara keras. Ini sepertinya peringatan keras buat para pengunjung untuk tidak mengeluarkan suara yang agak bising, supaya panda-pandanya tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas para pengunjung yang lagi trip ke sini.
Jadi ini ada beberapa anak panda yang sepertinya lagi malas-malasan di atas pohon. Jadi sepertinya ini adalah aktivitas keseharian dari panda itu sendiri. Jadi sebagian besar di harinya itu kalau tidak makan mereka tidur dan bergelantungan seperti ini di pohon-pohon. Jadi agak lucu juga ya lihat-lihat mereka ini. Lihat deh, itu ada lagi asik punya bambu, kayak nggak punya beban hidup, gemes banget kan. Di sini kita nggak cuma bisa lihat panda dewasa yang super gembul, tapi kalau beruntung kita juga bisa lihat bayi-bayi panda yang baru lahir di area nursery. Panda malas nih. Oke, kita lanjut kemana nih? Kemana Pak? Nggak tahu saya. Ikut aja ya. Pokoknya ikut tour guide yang kita juga nggak tahu. Ke daerah market sepertinya semacam belanja ya. Yang unik di Chengdu ini, di berbagai macam tempat itu spot-spot sebenarnya untuk tempat foto dan hunting-hunting untuk keperluan dokumentasi itu cukup memberikan experience yang luar biasa. Karena di tempat-tempat seperti ini, di pusat-pusat perbelanjaannya itu siang hari pun seperti ini tuh kondisinya ramai. Yang paling menarik adalah banyak sekali toko-toko yang menyiapkan berbagai macam souvenir seperti ini. Ini adalah toko-toko souvenir yang disajikan untuk para pelanggan. Spot-spot untuk makan, dan memang kondisinya cukup rapi ya dan bersih. Saya tidak bisa membayangkan kalau ini malam hari, sepertinya sangat ramai. Sayang ya kita datangnya di sore hari. Kereta api, kayaknya kereta api lama. Jadi sehabis dari pusat penangkaran panda tadi, plan kita hari ini kita menuju ke Chungxi Road, pusat perbelanjaan paling ikonik di kota Chengdu, Tiongkok. Siang maupun malam, kawasan ini selalu dipenuhi pengunjung yang menikmati perpaduan gedung-gedung modern, pusat belanja kelas dunia, kuliner khas Sichuan.
hingga pertunjukan seni jalanan yang membuat suasana semakin hidup. Salah satu spot favorit di sini adalah patung panda raksasa yang seolah memanjat keluar dari gedung, menjadi ikon yang wajib diabadikan. Jika berkunjung ke Chengdu, Chongqing Road adalah tempat yang sempurna untuk merasakan banyak kota sekaligus menikmati sisi modern Tiongkok dalam satu kawasan yang penuh energi. This road. This is a wide line. And here, this is over here, rural line. Market is over here. Souvenir market. Souvenir market. Ayo ini. Bukan gitu selesai. Nasi sempurna. Simpakan cuma 100. Sudah belikan nasi sempurna. Oh, dan Nah, kalau berkunjung ke Chongqing Road, jangan hanya mampir ke mall besarnya. Ada hidden gem berupa pusat perbelanjaan tersembunyi yang menawarkan berbagai produk dengan harga jauh lebih murah. Mulai dari aksesoris, pakaian, souvenir, hingga barang-barang unik. Semuanya kita bisa temukan di sini dengan berbagai kualitas yang menarik. Ini cocok berburu oleh-oleh tanpa harus menguras kantong. Siapa sangka tempat sederhana ini justru menjadi favorit banyak wisatawan yang datang ke sini serta warga lokal yang juga berkunjung. di sini tuh pusat apa ya? Mungkin harganya lebih rendah lagi atau lebih murah dari yang toko-toko yang ada di luar tadi. Di sini kayaknya barang-barang nomor 2. Dan tidak lupa akhirnya malam hari kita berada di Tianfu International Financial Center Towers atau Menara Kembar. Ini adalah salah satu ikon modern kota Chengdu. Dua menara megah ini menjadi pusat kawasan bisnis yang dipenuhi perusahaan internasional, hotel, dan gedung perkantoran berteknologi tinggi.
Di sekelilingnya ruang terbuka hijau, jalur pejalan kaki, dan arsitektur futuristik menciptakan suasana kota yang elegan sekaligus nyaman. Malam tiba seperti ini, cahaya lampu yang menghiasi gedung-gedung pencakar langit menjadikan kawasan ini tampak spektakuler, memperlihatkan bagaimana Chengdu berkembang sebagai salah satu pusat ekonomi dan inovasi terbesar di Tiongkok. Ini adalah hari keempat saya berada di kota Chengdu. Kami mengunjungi pusat-pusat pengrajin tangan tradisional yang ada di sepanjang pendestrian jalan-jalan yang ada di kota Chengdu. Sambil melihat aneka kuliner, yang menarik di sini di Chengdu ini ada tempat yang dimana penjualnya itu adalah Muslim dan terlihat antrian cukup panjang. Ini seperti menjual semacam roti roti canai tapi itu dicampur dengan kari. Ini sempat saya beli, rasanya cukup enak dan memang kita cukup excited karena penjualnya adalah seorang Muslim. Sepertinya ini orang Muslim yang bagian dari negara Cina yang lain ya. Antrian cukup panjang dan kondisi tempat makannya itu seperti ini. Akhirnya sore hari saya kembali sudah tiba di kota Chongqing dan kita langsung sampai ke jantung kota di mana ada dermaga Chao Tianmen. Di sini itu terdapat ribuan wisatawan melalui perjalanan menyusuri Sungai Yangtze dan Jialing dengan kapal pesiar malam. Saat kapal perlahan meninggalkan dermaga, panorama kota langsung memukau dengan deretan gedung pencakar langit yang memantulkan cahaya ke permukaan air. Perjalanan ini semakin sempurna ketika melintasi Hyangdong, kawasan wisata tepi sungai yang ikonik dengan bangunan bertingkat bergaya tradisional yang berlaku di malam hari. Perpaduan arsitektur, cahaya, dan landscape sungai menciptakan salah satu pemandangan malam paling spektakuler di Tiongkok. Jika berkunjung ke Chongqing, pengalaman ini wajib masuk dalam daftar perjalanan Anda. Karena ingin menikmati suasana kota malam yang ada di pusat kota Chongqing ini di sepanjang Sungai Yangtze, hal yang wajib kita lakukan itu adalah naik ke atas kapal cruise seperti ini, kapal pesiar. Ini untuk biaya sewa per penumpang itu sekitar 200 yuan ya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 400 ribuan kalau nggak salah. Sorry ya kalau nggak salah. Jadi suasananya itu seperti ini. Ketika kita sudah masuk, kita akan dihadapkan oleh antrian-antrian panjang. Nantinya kapal ini juga akan berjalan sekitar kurang lebih 1 jam setengah. Dan bagian dalamnya itu seperti ini, cukup mewah untuk kapal yang hanya melintas di area sungai. Dan sepertinya memang Cina cukup luar biasa lagi-lagi menyulap tempat ini. Sementara kita masih mencari tempat di mana kira-kira posisi untuk bisa menikmati suasana malam ketika sampai di atas kapal ini. Kita coba untuk naik di atas ya, di dek paling atas. Dan kondisi di atas kapal pesiarnya itu seperti ini. Jadi memang sedikit disclaimer, kalau kita datangnya agak telat, memang suasananya itu cukup ramai dan padat. Akhirnya kadang kita tidak bisa mendapatkan kursi karena banyaknya kunjungan wisatawan yang ada di sana. Jadi suasana malamnya itu seperti ini. Ini nantinya kapal akan jalan di pesisir sungai dan menikmati gedung-gedung futuristik yang ada di sekeliling atau di pesisir sungai yang ada di sekitar Sungai Yangtze. Cukup luar biasa ya bagaimana Cina dapat menyulap kota-kota ini dan gedung-gedung dengan cahaya-cahaya yang sangat spektakuler. Ini dibalut dengan gedung-gedung yang ikonik tradisional, tapi kemudian disulap dengan lampu-lampu yang cukup modern. Jadi suasana kota Chongqing kalau di malam hari itu seperti ini, dan ini adalah salah satu spot paling viral yang ada di kota Chongqing.
Akhirnya di hari terakhir ini atau hari ke-6 saya berkunjung ke Qingsing Building. Sekilas gedung ini terlihat biasa, tetapi keunikannya benar-benar membuat bingung. Kita masuk dari satu sisi, Anda berada di lantai 1. Berjalan ke sisi lainnya, ternyata sudah berada di lantai 22 tanpa menaiki tangga maupun lift. Ini adalah salah satu keajaiban tata kota Chongqing yang wajib Anda lihat sendiri. Ini di lantai 22 ternyata kita ini. Halo, sekarang saya ada di Chongqing, tepatnya di Chongqing. Ini adalah tempat yang sangat viral di media sosial. Ini seperti tempatnya di lantai dasar, di mana bangunan dipilih kita seperti ini. Tapi keanehannya itu ada di sini. Ayo. Jadi sebenarnya itu lantai ini adalah lantai 22 dan lantai dasarnya itu ada di sini. Tak terasa 6 hari menjelajahi dua kota luar biasa di Tiongkok, Chengdu dan Chongqing, akhirnya sampai di penghujung perjalanan saya. Kita menyaksikan langsung kehidupan kota yang modern, mengunjungi penangkaran panda terbesar di dunia, menikmati suasana ramai di Chongqing Road, mengagumi gemerlap Hoyeongdong, berlayar menyusuri sungai di malam hari, hingga melihat keunikan Qingsing Building dan kereta yang menembus gedung di Lishiba. Setiap destinasi menghadirkan cerita, budaya, dan pengalaman yang berbeda. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, and bagikan video ini ya. Sampai bertemu di petualangan berikutnya dengan destinasi baru yang lebih seru dan penuh kejutan. Dadah!